Lu pasti udah lihat kan, dokter-dokter di media sosial pada ribut soal bisnis skincare-nya. Lah, ini dokter apa pebisnis? Dokter kok pamer omset, mobil mahal, pamer rumah, apalagi harta yang didapat dikabarkan dari hasil. Terus kita sebagai netizen jadi kepikiran, emang dokter boleh gitu ya? Bukannya ada sumpah kode etik bahwa dokter harus lebih mementingkan kemanusiaan daripada kepentingan pribadinya. Nah, gue bakal bahas nih, bener nggak sih dokter itu nggak boleh jualan produk dan nggak boleh flexing kekayaan? Jadi, selamat datang di segmen Faktain Aja. Pertama-tama, sebelum kita ngomongin boleh atau enggak, kita kudu ngerti dulu apa itu sumpah kode etik dokter. Jadi gini, pas dokter resmi jadi dokter, mereka tuh harus ngucapin sumpah. Nah, sumpah ini isinya bukan cuma janji bakal nyelamatin nyawa orang, tapi juga ada soal menjaga martabat profesi dokter. Mereka harus bertindak profesional, nggak boleh mengeksploitasi pasien, dan selalu ngutamain kepentingan pasien di atas segalanya. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya, silahkan di-pause dulu bagian ini. Simpelnya, kode etik itu kayak rambu-rambu biar dokter nggak asal-asalan. Kenapa? Karena profesi dokter tuh nyangkut hidup orang, bro. Nggak kayak pebisnis atau jadi content creator biasa. Kalau dokternya ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai etika, dampaknya bisa bahaya banget buat pasien dan kepercayaan publik. Sekarang kita masuk ke soal jualan produk. Sebenarnya, kode etik dokter nggak eksplisit bilang dokter nggak boleh jualan. Tapi ada satu poin penting, dokter nggak boleh ngeklaim atau promosiin sesuatu yang nggak terbukti aman atau bermanfaat secara ilmiah. Nah, di sini sering jadi masalah. Bayangin, kalau dokter jualan skincare abal-abal cuma karena cuan, terus pasiennya percaya banget karena yang menjual dokternya langsung tanpa di cross-check. Seperti teknik marketing tulisannya ada kandungan ini. Pas cek di lab, ternyata hasilnya beda. Kan sama aja kebohongan publik ya kan? Selain itu, kalau dokter jualan produk, terus produk itu mereka rekomendasiin ke pasien, seperti ada konflik kepentingan. Misal, elu ke dokter buat konsul kulit, terus dia malah nyodorin produk yang dia jual. Jadi bingung kan? Itu dokter rekomendasiin karena produknya emang bagus buat elu, atau karena dia mau dagangannya laku. Itu sebabnya kode etik nyaranin dokter supaya nggak terlibat dalam promosi yang bisa bikin kepercayaan pasien jadi goyah. Nah, soal flexing kekayaan gimana? Ini sebenarnya nggak ada aturan eksplisit juga di kode etik dokter. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gimana dokter itu menjaga citra profesinya. Kalau dokter terlalu sering pamer harta di media sosial, publik bisa aja mikir, ini dokter kerja tulus buat nolong orang atau buat kepentingan pribadi. Ingat, dokter itu punya tanggung jawab moral yang beda sama profesi lain. Mereka dipercaya buat ngurusin kesehatan orang, bukan buat ngeliatin betapa tajirnya mereka. Flexing kekayaan juga bisa bikin kepercayaan pasien ke dokter itu turun. Apalagi kalau pasiennya merasa biaya konsultasi mahal banget, terus lihat dokternya pamer gaya hidup mewah. Bisa-bisa malah bikin stigma buruk. Oh, pantas berobat mahal. Ternyata buat dia beli mobil mewah. Tapi, di sisi lain dokter juga manusia. Mereka kerja keras buat nyampe di posisi sekarang. Jadi kalau mereka mau nikmatin hasil kerja keras, itu hak mereka juga. Tapi lebih baik nggak berlebihan aja dah, biar nggak bikin publik salah paham atau malah jadi ilfil. Pamer harta, pamer omset itu nggak mencerminkan dokter banget ya kan? Ada dokter yang pamer inilah, pamer itulah, pamer saya jualan live 1 miliar, flexing rumah. Kalau ente Atta Halilintar, Haji Andre nggak apa-apa flexing rumah. Raffi Ahmad lu nggak apa-apa flexing rumah. Dokter flexing rumah. Kenapa? Gua sedih. Gua kenal dokter-dokter yang memang betul-betul dokter. Dokter Gunawan itu nggak flexing rumah. Dia jual rumah buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Dia jual rumah. Dia jual mobil buat beli obat untuk pasien-pasiennya. Itu dokter. Semua ini ujung-ujungnya balik lagi ke kepercayaan publik. Kalau dokter terlalu banyak jualan produk atau flexing kekayaan, profesi dokter bisa kehilangan esensinya. Orang jadi ragu ini dokter beneran mau nolong atau cuma cari untung. Padahal, kepercayaan itu kunci banget dalam hubungan dokter dan pasien. Kalau kepercayaan itu rusak, yang rugi bukan cuma dokternya, tapi semua profesi kedokteran juga bisa kena dampaknya. Ingat, karena ulah satu dokter, yang kena dampaknya bisa semua dokter loh.
Jadi apa dokter beneran nggak boleh jualan produk atau flexing kekayaan? Jawabannya harus sadar diri aja. Anda itu dokter udah bersumpah untuk lebih mementingkan kemanusiaan daripada keuntungan pribadi. Namun selama dokter tetap pegang teguh sumpah kode etik, nggak ada konflik kepentingan, dan nggak merusak citra profesinya. Mereka sebenarnya nggak melanggar aturan, selama nggak nipu mengatasnamakan teknik marketing. Tapi mereka juga harus sadar, profesi dokter itu beda. Kepercayaan pasien harus di atas segalanya jika lu beneran mengabdi sebagai dokter. Tapi kalau Anda lebih suka dan memilih keuntungan pribadi, mending jadi pebisnis aja. So, menurut elu gimana? Dokter yang dijadikan titelnya untuk berbisnis dan mencari keuntungan pribadi, bahkan mengesampingkan kepentingan kemanusiaan. Itu wajar atau enggak? Silakan tulis pendapat elu di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.